Defisit anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2022 atau APBN 2022 sehat lebih awal dari proyeksi setelah disedot habis-habisan untuk menyambung nyawa ekonomi akibat pandemi. Kementerian Keuangan memaparkan defisit anggaran tahun lalu yang belum diaudit ini menyentuh angka 2,38% PDB atau setara 464,3 triliun rupiah. Padahal kalau kita lihat sebelumnya APBN 2022 ini diproyeksi defisit sampai 4,5%. Meski akhirnya dikoreksi ke 3,9%. Level di atas 3% ini dianggap kurang sehat bagi ekonomi Indonesia. Butuh upaya ekstra keras untuk menjaga APBN bisa tetap sehat. Nah, bagaimana dengan tahun 2023 tahun ini? Kompas Bisnis pagi ini sudah bersama Astera Primanto, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Pak Prima, halo, selamat pagi Pak. Pagi. Oke, Pak, ini kemarin Bu Sri Mulyani sudah memaparkan juga APBN 2022 yang cukup disorot adalah defisitnya Pak, yang akhirnya mencapai di bawah 3% lagi dan tahun ini sama-sama targetnya antara 2-3%. Tapi sebenarnya di saat yang sama kondisinya ada soal penerimaan misalnya Pak, dari ekspor tahun ini diprediksi turun. Nah, menjaga APBN tetap sehat ini gimana caranya Pak supaya defisitnya tetap di angka sesuai target itu? Baik, makasih. Jadi yang pertama kita tahu ya tantangan di tahun 2023 ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya atau khususnya 2022 dan sebelumnya. Di mana sekarang lebih kepada geopolitik dan akibat daripada perang Ukraine dengan Rusia ini supply dan lain-lain ini tentunya perlu menjadi perhatian dan harga komoditas yang tadinya naik ini sekarang udah mulai melandai. Nah, tantangan ini tentunya harus dijawab dengan APBN yang betul-betul bisa menjadi shock absorber. Dan modal di tahun 2022 ini luar biasa. Jadi kalau kita lihat ya penerimaan kita di tahun 2022 ini kan bisa tumbuhnya lebih dari 30%. Kemudian belanjanya bisa dijaga sekitar 99%. Dan di samping itu juga kalau kita lihat dari APBN kita juga mulai melakukan spending yang semakin baik. Ya, jadi produktivitasnya ini didorong terus. Nah, ini adalah modal untuk ke tahun 2023. Jadi nanti harapannya di tahun 2023 dengan modal yang ada, walaupun ini tadi ada concern ya terkait misalnya ada kondisi geopolitik yang berbeda sehingga kita harus siap-siap. Nah, kita relatif telah mempersiapkan. Jadi walaupun kita optimis, kita tetap waspada. Iya. Karena kondisi-kondisi yang tadi disampaikan. Tapi kalau kita bicara penerimaan Pak, biasanya ini kan tidak lepas dari soal pajak nih. Nah, ini sekaligus mau konfirmasi mungkin ya Pak, karena kan kemarin-kemarin sempat heboh nih Pak medsos soal mereka yang dapat gaji 5 juta yang tiba-tiba kena pajak. Boleh sekaligus Pak konfirmasi. Jadi sebenarnya perhitungan pajaknya untuk mereka yang akan mendapat gaji ini nantinya seperti apa sih Pak untuk tahun ini? Ya, jadi kalau pajak itu cara ngitung pajak dari dulu sampai sekarang tetap nggak ada perubahan. Jadi yang namanya penghasilan itu nanti akan menjadi penghasilan kena pajak. Kemudian penghasilan kena pajak, setelah itu nanti akan dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP itu tergantung orangnya. Kalau satu orang berbeda dengan dua orang, berbeda dengan kalau misalnya punya anak dan lain-lain. Jadi itu nanti akan menjadi pengurang sehingga setelah itu baru dikalikan dengan tarif. Ya, jadi bukan langsung penghasilan segini langsung dikenakan tarif ya, dan orang-orang yang penghasilannya rendah atau masih ketutup sama pengurang di PTKP itu relatif dia jadi nggak bayar pajak sebetulnya. Oke. Ya, nah, jadi ada pengurang-pengurangnya seperti itu. Berarti mereka yang di bawah 5 juta itu tidak kena pajak ya Pak?
Ya karena sekarang kan PTKP kalau nggak salah sekitar 4,5 ya. Mhm. Jadi kalaupun misalnya dia sendiri, Mhm. berarti kan pengurangnya sekitar 4,5. Nah itu kalau pengurangnya 4,5 berarti yang kena pajak itu tinggal sisanya. Nah sisanya pun itu nanti dikalikan dengan tarif yang rendah. Atau Oke. sekarang kalau nggak salah 60 juta ya, 60 juta itu kan 5 juta kali 12. iya Iya. 12. Jadi kurang lebih seperti itulah perhitungannya. Tapi pajak masih ada potensi ataupun sektor-sektor berpotensi yang masih bisa dilirik nggak sih Pak untuk tahun depan, untuk tahun ini? Untuk tahun 2023 ini sebetulnya peluangnya masih sangat besar Mhm. ya, walaupun kita tidak ngomong lagi masalah komoditas booming ya yang harganya naik karena nanti juga ini akan dinormalisir. Yang pertama adalah kita punya undang-undang HPP yang baru. Nah, di undang-undang HPP ini banyak sekali kita menata kembali yang namanya base dari pajak. Ya, base atau basicnya atau dasar pengenaan pajak ini kita perkuat. Jadi sekarang misalnya untuk transaksi-transaksi yang sifatnya online ya atau yang elektronik ini udah mulai dimasukkan ke dalam keranjang pengenaan pajak sehingga basisnya meluas. Di Mmm. samping itu juga data, padanan data ya yang tadinya NPWP dengan NIK yang tadinya ini sendiri-sendiri sekarang udah mulai dijadiin satu. Jadi relatif tidak ada orang yang tidak terdata. Ya, masalah bayar pajaknya lain lagi nih ya, Mhm. tapi masalah datanya dulu. Nah, ini juga bisa memperkuat basis daripada atau base daripada kita dalam rangka perluasan tadi orang yang harus membayar pajak. Kemudian juga selain itu juga reformasi-reformasi dilakukan dari segi elektronik, pajak menyiapkan apa yang namanya Cortex, ya dengan Cortex nanti yang namanya komunikasi data antara satu dengan yang lain ini akan lebih baik sehingga harapannya dengan hal-hal tersebut ini bisa mengkompensasi tadi yang turun dari komoditas ini bisa dikompensir dengan hal-hal tersebut. Belum lagi PPN ini kan udah berlaku penuh ya yang 11%. Nah ini juga bisa menambah kekuatan daripada pajak. Demikian. Oke, ini yang juga sebenarnya banyak cukup disorot di belanja tahun lalu, terutama belanja ya Pak, sekarang Ya. saya mulai, fokus pada belanja, adalah soal belanja daerah nih Pak, yang beberapa terserapnya agak lambat bisa dibilang begitu, lalu banyak diparkir di perbankan. Untuk tahun ini supaya memastikan hal tersebut tidak terjadi, apa yang akan dilakukan Pak? Baik, ini mungkin ada dua hal yang kita lakukan secara garis besar. Yang pertama dari sisi regulasi, ya kita punya undang-undang hubungan keuangan antar pusat dan daerah. Mhm. Ya, di dalam undang-undang itu ada yang namanya dana abadi. Ya, nah dana abadi ini nanti kalau ada daerah yang punya kelebihan uang Mhm. yang belum digunakan, tapi sebenarnya uangnya benar-benar nganggur, ini bisa dipakai untuk dana abadi dan dananya ini nanti bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya long term. Misalnya untuk beasiswa, untuk pendidikan, infrastruktur yang sifatnya lebih long term. Atau yang kedua, sebetulnya secara operasional kita juga menyiapkan instrumen. Yang pertama adalah kita bersama dengan Kemendagri. Mhm. Ya, Kementerian Keuangan bersama dengan Kemendagri, kita cek, kemudian kita lihat ini nyangkutnya adanya di mana dan kemudian kita lakukan apa yang nanti akan kita sebut model seperti just in time. Jadi nanti daerah itu butuhnya berapa, nah itu yang akan ditransfer dan kemudian nanti transfer itu tentunya akan mencukupi kebutuhan daerah pada periode tertentu. Karena daerah kan kebutuhannya yang pasti itu bayar gaji pegawai, Mmm. kemudian biaya operasional. Nah, ini kan sebetulnya bisa dihitung nih ya setiap bulan ini berapa. Nah, ini nanti kita sedang siapkan mekanismenya ya, kemudian nanti ini juga tentunya disinergikan dengan bagaimana daerah mengelola APBD-nya. Di Mmm. samping kita juga menyiapkan apa yang namanya eh, treasury atau term deposit yang nanti
tentunya kita bisa berikan untuk daerah. Jadi uangnya tetap uang daerah, tapi kita tentunya melakukan pengelolaan secara lebih baik. Ah, oke. Ini tentunya supaya penyerapannya bisa maksimal untuk Ya, pembangunan di daerah. Terakhir berarti betul. Pak Prima, soal proyeksi pembiayaan utang nih di tahun 2023 ini bagaimana proyeksinya? Baik, pertama sebelum saya ngomong angka, ya mungkin approach-nya dulu ya. Karena kita tahu ya tadi tantangan global itu tentunya ini akan kena ke sektor keuangan dan ini akan ada dampaknya juga buat bagaimana kita menyediakan pembiayaan di tahun 2023. Yang pertama ya tentunya kita harus konsentrasi gimana memanage agar pembiayaan kita nggak kena dengan kondisi yang global itu secara berat. Dalam artian karena ini sekarang semuanya bersaing ya dan banyak sekali yang melakukan kenaikan suku bunga, ya tentunya kita harus manage di mana kita bisa meminimalkan dampak tersebut. Misalnya kita mungkin nanti prefer untuk yang domestik. Kemudian juga kalau misalnya butuh falas, ya coba kita cari yang ada kerjasamanya, baik itu organisasi internasional atau bilateral atau fasilitas yang lain. Ya, kemudian juga ini juga harus kita manage secara lebih disiplin karena nanti fungsi treasury-nya ini akan lebih diperkuat. Jadi kalau memang tidak benar-benar membutuhkan ya tentunya kita bisa menggunakan sumber daya yang ada dari penerimaan pajak, kemudian dari sisa kas yang ada sebelumnya. Nah, ini nanti kita bisa manage. Nah, kemudian dari situ baru kita gunakan pembiayaan. Nah, untuk 2023 ini pembiayaan utang ini ditetapkan sekitar 696 triliun. Hmm. Oke, jadi angkanya tadi ada 696 triliun. Oke, Pak Prima terima kasih banyak untuk pagi ini Baik, sudah berbincang. Harapannya tentunya akan semakin sehat APBN di 2023 seperti di amin. 2022 akhirnya bisa semakin sehat. Terima kasih Pak Astera Primanto, Pasti. Dirjen Perbendaharaan sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Baik.